Gua kan biasanya kan kalau jalan-jalan itu kan sering sendirian gitu kan, gua nggak terlalu banyak bawa teman atau gimana gitu kan, penumpang misalnya kan. Nah, salah satunya ya tadi penumpang, nggak terlalu banyak bawa penumpang. On a dîné, machin chouette. On bat les couilles. On bat les couilles. Capek banget guys. Dan juga ini baru gua bikin konten lagi, bikin video vlog lagi, motovlog. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata-kata atau yang kurang memuaskan atau yang tidak nyaman didengar, mohon dimaafkan. Gua jadi ini yang untuk sekarang gua ngebahas masalah soal alasan kenapa gua memilih motor CBR gitu dibandingkan Matic gitu. Padahal sebenarnya gua tertarik Matic juga sih, motor Matic. Cuman karena gua udah ada hajat gitu kan dari sejak kecil, dari zaman SMP kalau nggak salah, lupa gua, pokoknya ya zaman SMP lah, zaman masih remaja gitu kan. Nice. Pengen banget gitu ngerasain punya motor sport gitu, motor sport, motor CBR atau Ninja gimana gitu kan. Nah, pada akhirnya alhamdulillah gua sekarang udah punya motor CBR, motor impian gua dari sejak kecil. Jadi gua sekarang ke to the point-nya ya guys. Jadi yang pertama, alasan gua beli motor CBR atau motor sport dari yang pertama ini, gua kan biasanya kan kalau jalan-jalan itu kan sering itu kan sendirian gitu kan, gua nggak terlalu banyak bawa teman atau gimana gitu kan, penumpang misalnya kan. Nah, salah satunya ya tadi penumpang, nggak terlalu banyak bawa penumpang. Biasanya kan ya kayak gini, gua kan sering sendirian gitu kan kalau jalan-jalan gitu. Karena ada juga bawa teman gitu kan, pasti dia bawa motor sendiri gitu kan. Jadi ya itu salah satunya. Yang pertama kan gua sering sendirian gitu kan jalannya, jadinya cocok aja gitu kan buat motor CBR gini kan, motor sport gitu kan. Terus yang kedua, bahan bakarnya kan ya lumayan gede gitu kan, tangkinya jadinya tahan berapa minggu gitu, tergantung pemakaian juga sih sebenarnya. Sama juga soalnya segi logikanya itu, kalau dari gua kalau misalnya kita ganti knalpot, kemungkinan itu berpengaruh sama bahan bakarnya gitu. Awalnya irit gitu kan, tahan seminggu atau berapa hari gitu kan, selain seminggu gitu jadi agak boros gitu kan. Itu terus sama apa namanya juga, sering kopal-kopalan atau apa gitu kan. Jadi ya kalau dari gua sih lebih baik nggak usah ganti knalpot gitu kan, kalau dari gua. Cuman gua nggak nyalahin orang yang apa gitu kan, yang udah ganti knalpot atau gimana. Sebenarnya gua maksudnya gitu, soalnya gua suka juga sih soalnya diganti, dimodifikasi, ganti knalpot gitu kan. Kayak dari segi penglihatan itu kan keren gitu kan, dilihat gitu kan keren dibandingkan knalpot asalnya, asal bawaannya gitu. Cuman karena kalau diganti knalpotnya ya suaranya agak bising-bising gitulah ya.
sejenis motor GP gitu kan, motor GP gitu. Motor GP kan apa, knalpotnya itu kan blong gitu kan. Nah, pasti suaranya agak bising gitu. Tapi kalau yang gua sih kan beda rasa-rasa gitu. Beda rasa. Garing. Garing. Beda selera gitu guys. Beda selera kan, semua orang kan pasti beda rasa, beda selera gitu kan. Ada yang lebih suka apa, suaranya bising atau gimana gitu, ada juga yang nggak suka gitu suara bising. Ya gue sih sebenarnya jujur suka dua-duanya sih. Knalpot bawaan atau knalpot racing lah. Mau dipasang knalpot bawaan aja, nggak diganti, maksudnya dilepas, atau misalnya diganti juga tetap sama apa itu guys, razia vaksin atau apa ya. Acara apa namanya, ngantar anak-anaknya gitu ke pondok. Kayaknya iya sih, kan udah apa namanya, udah masuk gitu kan, udah jatuh belajar gitu kan di pesantren atau semua sekolah kan pasti udah masuk gitu, nggak ada yang liburnya lagi kan. Udah 3 minggu, 3 minggu guys, udah 3 minggu setelah lebaran gitu kan, langsung nggak masuk juga di sekolah gitu. Pasti salah satunya tuh udah masuk sekolah gitu. Oke, gimana, udah sampai di mana gitu ya membahas gua tadi. Oh, yang soal apa namanya, soal knalpot ya. Pokoknya itulah. Gua jujur, gua nggak bohongan nih, gua bukan hoax atau ngeprank gitu kan. Gua sebenarnya suka aja gitu kan, kalau misalnya yang pakai knalpot bawaan aja atau diganti juga pakai knalpot racing. Gua dua-duanya itu suka aja gitu guys. Cuman keluarga gua nih, salah satunya ya nyokap gua sih nggak suka gitu kan soalnya pakai knalpot racing gitu kan. Soalnya itu kan apa, suaranya bising banget gitu, apalagi kalau yang udah masuk ke komplek rumah gitu kan. Itu guys, itu kemungkinan itu bisa ganggu orang tidur misalnya kan, atau orang istirahat setelah pulang kerja. Jadi ya saran gua sih nggak usah ganti knalpot gitu kan, nggak usah ganti knalpot racing, cukup knalpot bawaannya aja gitu. Kalau misalnya nggak enak, nggak ngerasa nggak enak, mengganggu tetangga gitu kan, ya gua sebenarnya jujur gua juga nggak nyalahin gitu kan, mau pakai knalpot racing atau enggak gitu. Sebenarnya teman-teman gua juga pakai knalpot racing guys. Pokoknya dia anak motor juga, anak motor juga dia. Gua di sini nggak gua sebutin namanya, soalnya banyak banget teman-teman gua yang anak motor gitu kan, suka anak jalanan gitu kan juga. Jadi ya nggak bisa juga gua sebutin satu persatu namanya. Ya intinya teman gua adalah yang pakai motor
apa motornya itu knalpotnya itu diganti jadi knalpot racing gitu kan. Namanya juga dia anak motor, ya anak motor kan pasti salah satunya itu harus keren gitu kan, harus dimodifikasi lagi gitu kan. Dan juga kemarin kan teman gua kan, teman semasa waktu SD kan juga, tapi dia udah di Jawa Timur sih. Dia tinggal di Jawa Timur sana, di daerah mana, daerah Malang kalau nggak salah, atau Surabaya, lupa gua. Ya pokoknya daerah wilayah itulah guys. Jadi dia bilang kan, saran gua katanya kan, kalau mau bikin konten ya review apa, lepas spakbor atau ganti knalpot gitu kan, ya pasti teman gua jelas nonton gitu kan, nonton nih apa channel YouTube gua gitu. Dia udah tahu gitu yang gua maksud ini siapa orangnya gitu. Siapa namanya? Cuman ya Di mana rumahnya? semoga aja teman gua nggak benci gitu, nggak apa namanya, nggak tersinggung sama gua. Takutnya gua teman gua tersinggung gitu. Padahal udah lama loh temanan gitu. Masa cuman hal sepele itu langsung tersinggung gitu, marah gitu sama gua, nggak suka gitu. Ya gua cuman saranin aja gitu, biar sama-sama enak gitu kan. Nah, yang nggak suka ya bisa diomongin, yang juga suka bisa diomongin juga gitu. Ya pokoknya kita saling berbagi lah gitu loh. Biar tambah seru lagi gitu kan. Sama juga kan ini apa, buat perkembangan channel YouTube gua gitu kan. Ya namanya gua kan baru bikin konten channel YouTube juga kan. Subscribernya juga masih dikit guys, belum banyak amat sih, soalnya kan ya di judul-judul itu tuh kan gua nggak terlalu banyak gitu kan sebutin namanya gitu. Jadi ya pokoknya gitulah guys. Pokoknya misalnya merasa nggak nyaman gitu kan, nggak mau ganggu tetangga atau apa gitu kan, orang istirahat gitu kan ya, orang habis pulang kerja gitu kan, terus kita kopal-kopalan atau apa gitu kan, suara motor kita kan bising gitu kan, knalpotnya ya disaranin jangan ganti knalpot lah, nggak usah ganti knalpot gitu, knalpot racing atau motor-motor yang lain juga gitu, nggak motor sport aja gitu kan. Motor-motor lain juga banyak apa namanya, yang kayak motor matic atau motor yang bebek gitu kan, motor bebek pasti salah satunya ada gitu yang diganti knalpotnya jadi knalpot racing. Nah, biar keren gitu kan motornya gitu. Jor juga kan ya pengen gitu, cuman gua harus berpikir 2 kali gitu kan kalau misalnya gua ganti knalpot. Ini aja gua udah ganti apa, lepas spakbor gitu kan. Motor gua ini udah lepas spakbor, gua pasang fender tail gitu. Terus gua pasangin juga mud guard gitu, spakbor yang biasanya dipasang di ban gitu. Itu kan sebenarnya kan bukan apa namanya, spakbor bawaan gitu kan. Ya ini juga gua harus berpikir matang-matang gitu kan. Nah ya intinya juga gua cukup ini aja lah, lepas spakbor aja lah, terus gua ganti, gua pasang spakbor mud guard gitu kan, spakbor ban gitu, ban belakang. Terus juga gua pasang fender tail gitu. Itu kalau ada razia, misalnya razia lampu lalu lintas, gua nggak tahu gitu kan bakal ditilang atau enggaknya gua nih, soalnya kan bukan spakbor bawaan kan gitu.
gitu juga sebaliknya, kayak apa namanya, knalpot gitu. Nah, knalpot racing kalau malam biasanya sering razia gitu, razia knalpot gitu. Nah, ini kita balik lagi ke pembahasan soal alasan gua kenapa jadi beli motor sport gitu. Itu udah kelebihannya, itu udah alasannya itu. Nah, dua itu alasannya. Nah, yang pertama tadi kan gua sering jalan-jalannya itu kan sendirian juga gitu kan. Terus gua ini tangkinya, bahan bakarnya juga banyak gitu kan, gede gitu. Cukup lah pokoknya PP misalnya dari sini, dari kota Batu itu ke Banjarmasin pasti ada sisanya gitu. Nah, terus kekurangannya ya itu nggak bisa bawa air galon, terus nggak bisa banyak bawaan gitu kan, barang-barang gitu. Jadinya ya pokoknya banyak lah kekurangannya. Tapi salah satunya ya ini tadi, pokoknya sering sendirian kan atau gimana itu cocok aja gitu kan, pokoknya pakai motor sport begini, motor Ninja atau CBR atau dan yang lain-lainnya kan, yang kalau motor matic kan. Nah, motor matic ini banyak kelebihannya itu. Wow. Jadi ya salah satunya itu bisa bawa air galon, terus bisa bawa orang gitu kan, penumpang itu banyak, 2 atau 3 gitu penumpang. Ya biasanya banyak 2, 3, 4 penumpang itu biasanya satu keluarga sih. Kalau cuman kayak pacaran atau baru aja nikah misalnya kan, baru taruh gitu, pasti dia bewan bertiga atau berempat gitu kan, pasti mereka masih berdua gitu. Ya itu salah satunya tadi. Terus juga kekurangannya juga tangkinya gitu, bahan bakarnya nggak terlalu besar banget gitu, beda sama lebih besar tangki bahan bakar motor sport gitu dibandingkan motor maticnya gitu, bahan bakarnya. Jadi ya begitu, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan juga buat pelajaran kita untuk di video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, di komen juga kan. Jangan lupa juga di share gitu, biar gue tambah semangat lagi bikin kontennya gitu. Oke, jadi mungkin saran gue ya itu aja yang membahas kali ini juga kan, soal ganti knalpot atau apa itu kan urusan kita apa masing-masing gitu kan. Jadi gua nggak terlalu ikut campur gitu kan, mau orangnya apa namanya ganti knalpot atau enggak itu terserah dia aja. Yang punya motor kan dia sendiri gitu kan, yang modifikasi biar keren gitu kan motornya itu dia juga. Gua ini kan cuman apa adanya gitu kan, ya nggak terlalu ngurusin diri orang gitu kan. Gua juga sebenarnya banyak sih yang pengen gua modifikasi motor gua gitu, cuman karena gua itulah guys, nggak ada pemasukan biar mau buat modal atau gimana gitu. Jadi ya seadanya aja gitu kan, ya
ya intinya kan motor kita sendiri juga gitu kan.